Bayar cicilannya sekarang. Utang apa lagi sih, Kang? Utang apa lagi yang tidak saya bayar, Kang? Jangan bodoh kamu. Kata Bu Haja, kamu tidak pernah membayar 1% pun. Saya datang loh, Kang. Dan saya bayar langsung kepada Ibu Barkah. Nih, Kang, nih, Kang. Lihat. Ini bukti setoran saya, Kang. Setiap bulan saya bayar pokoknya dan bunga 300.000 rupiah, Kang. Kurang apa lagi, Kang? Hah? Karsan, baca isi surat. Biar dia tahu. Yang bertanda tangan di bawah ini, nama Pardi, Jalan Kemerdekaan, nomor 12, LT 0204, Sodong Selatan. Telah meminjam uang kepada Bu Haja Barkah sebesar 5 juta, akan membayar setiap bulannya dengan bunganya 20%. Nggak bisa, Kang. Ini pemerasan, Kang. Dan saya tidak mau Kang membayar sedikit pun kalau bunganya sebesar ini. Pardi, kamu kan sudah tanda tangan di atas materai. Ini namanya penjebakan. Ibu hanya kali menjebak aku dengan tidak mengatakan bunganya sebesar ini. Kalian kan bisa bertanya pada aku, kan? Apa aku mau atau tidak? Asal kalian tahu ya, ibu hajat kalian itu bukan saja lintah darat, tapi kalian telah penipu. Sedikit tidak terlintas untuk melaporkan permasalahan ini ke kantor polisi. Apalagi Pak Kiai, kaki saya udah terinfeksi. Sakitnya bukan kepala, Pak Kiai. Setiap malam saya merasakannya, Pak Kiai. Sabar, Pardi. Kamu harus sabar. Saya memang orang lemah. Saya memang orang bodoh, Pak Kiai. Tapi siapapun Pak Kiai tidak mau ditipu seperti ini, Pak Kiai. Saya merasa dianiaya. Saya merasa dijolimi, Pak Kiai. Dianiaya oleh orang-orang kaya. Hampir setiap malam saya merasakan sakit yang luar biasa, Pak Kiai. Sakit hati saya, sakit kaki saya, Pak Kiai. Menyatu dalam tangisku setiap malam, Pak Kiai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa. Gak bisa Pak kalau ngajinya di luar aja. Ini sholat sama sekalian. Ganggu ibu tidur, tau gak? Ya Allah, ya Robbi, Ibu, ini waktu yang tepat untuk kita mendekatkan diri pada Allah. Ini waktu yang mustajab. Insya Allah doa kita akan diijabah. Oh, udah. Khotbah. Aku tambah ngantuk. Ya Allah, ya Robbi, Ibu ini seperti orang gak beragama ya. Hah? Bu, hidup kita di dunia ini mencari bekal untuk di akhirat. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Bapak gak capek apa ngoceh mulu? Ngocos saja. Dengar gak sih Bu bilang berisik. Astagfirullahaladzim. Ibu ini kayaknya sudah dirasukin setan ya. Sampai gak bisa menerima kebenaran. Bapak bilang apa? Pak, Bapak bilang apa? Bapak bilang apa? Bapak bilang... Udah. Keterlaluan ibu ini ya. Bapak, Ibu gak suka ya Bapak ngomong sembarangan sama Ibu? Ibu gak terima!
Coba kalian perhatikan. Sepertinya kebunku makin kecil. Itu hanya perasaan gua aja ada. Orang gak ada yang berubah kok. Bodoh! Perhatikan dengan jelas. Ini seharusnya batas ini bukan di sini. Tapi di situ. Pindahin! Bad boy. Apa yang Bu Haja lakukan? Cocok, ini seharusnya bukan di sini, tapi di situ. Pamong desa sendiri yang memindahkan Bu Haja. Tanah ini udah diukur pas dengan ukuran yang lama. Gak bisa. Ini bukan pembatas tanah yang benar. Ini salah. Bu Haja, tanah ini milik Ayah Dekarnadi. Saya sendiri yang memasang patoknya. Untuk apa? Hah? Untuk apa? Supaya jelas Bu Haja, sebab Dekarnadi mau memasang pagar. Dan yang tahu batas-batas tanah di sini saya. Gak bisa. Patok ini tetap harus dirubah. Batas tanah itu dari sini sampai ke sana. Kalau begitu, namanya Bu Haja mencuri hak orang lain dong. Jadi kamu bilang kalau saya itu pencuri tanah? Sultan, Karsan! Besok, patok ini kau pindahin. Dan langsung dipagar. Baik, Bu Haja. Gimana Kang keadaannya Kang? Gini aja lah. Kang, saya dengar Kang Min dipukul sama centengnya Bu Barka. Iya, Kang? Sudah, jangan diperpanjang sudah. Tidak, Kang. Kang Min ini saudara saya. Saya tidak terima. As, kalau nafsu dibalas dengan nafsu, tidak baik buntutnya. Janganlah, jangan. Jangan. Disakiti sampai babak belur kayak gini. Kang Min bilang jangan. Sudahlah As. Kang Turamin itu ingin persoalan dengan Bu Barka tidak diperpanjang lagi. Ya sebenarnya sih, Kang Turamin itu sakit hati dan merasa teraniaya. Tapi ya mau gimana lagi, berhadapan dengan orang kaya yang bisa lepas dari jeratan hukum karena uangnya. Tentu saja Kang Min itu udah putus asa duluan, As. Tidak, Kang. Bu Barka dan dua centengnya itu harus diberi pelajaran. Jangan mentang-mentang dia orang kaya dan kuat, main tindak begitunya sama orang cilik seperti kita. Percayalah, As. Allah itu maha adil, orang yang sabar, dan yang menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Allah tidak akan membiarkannya. Percayalah, As. Ayo, ngomong sama orang lemah kayak gitu nggak bakalan paham. Ayo. Bikin, jalan. Ini centeng-centengnya Bu Barka yang udah pukulin saudara saya. Hah? Kalian berdua beraninya make Kang. Kalau iya kenapa? Mau bela lu ya? Iya. Hah? Mau bela? Ya Allah, Ibu. Masih ngitung uang. Ini udah habis waktu maghrib. Sebentar lagi udah masuk waktu isya. Masih belum sholat juga. Yuk, kamu sholat. Ibu. Bapak berisik deh. Yang tadi juga sholat. Aduh Ibu, sholat itu nggak boleh lalai. Haram hukumnya meninggalkan sholat. Nanti kalau Allah marah, nih duit Ibu diambil lagi mau. Semuanya nih diambil mau. Ibu juga ngerti kok soal sholat. Lo pikir ibu bego-bego banget apa? Ibu tahu mana yang halal mana yang haram. Hati-hati, sobek. Satu lagi. Kenapa tuh muka? Biasa Bu Haja, resiko jadi centeng. Saudara Turamin tidak terima, kakaknya dianiaya. Saya hajar sampai babak belur. Untung dia kabur. Kalau mata? Waktu saya mau ngejar, ada yang memukul saya dengan balok. Kalau tidak kabur, udah saya hajar juga Bu Haja. Bagus. Centeng ibu nggak boleh kalah. Iya Bu Haja. Bu Siti. Ibu lewat tempat depan Wawan. Wawan kemana Bu? Jam segini belum nongol-nongol. Dia
Katanya istrinya tuh sakit, harus dioperasi. Ibu tahu dari mana? Ya dia sendiri yang bilang. Sekarang dia lagi ke mertuanya. Karsan! Oh, iya Bu. Iya. Nih, beresin tuh bon-bonnya. Baik Bu Haja. Assalamualaikum Bu Hajah. Waalaikumsalam. Ada apa, Bu? Ini Bu Hajah, saya mau beli semen 3 sak. Tapi saya cuma punya uang untuk 2 sak aja. Boleh nggak yang 1 saknya saya ngebon? Bisa saya bayar? Di sini nggak terima bon, Bu. Kalau emang sanggup cuma 2 sak, ya udah 2 sak aja belinya. Bu Hajah, sebenarnya bukannya saya nggak punya uang. Saya punya, tapi di celengan. Kan sayang kalau saya pecah. Masalahnya besok itu anak saya mau kirim uang buat saya. Jadi kalau cuma 1 hari aja kan sayang kalau saya pecah, Bu Haji. Ibu nggak dengar saya bilang? Di sini nggak terima ngebon. Selesaikan bonnya. Saya pergi dulu, nanti kalau ada nyari bilang saya ke bank. Baik Bu Haja. Yang bener tuh, jangan sampai keliru. Kamu dari mana aja segini baru datang? Maaf Bu Haja, istri saya mau melahirkan. Istri melahirkan mah biasa, yang penting kerjaan. Kamu mau saya pecat? Dia harus segera dioperasi Bu Haja. Tolongin saya Bu Haja. Kamu tuh nggak punya otak apa ya? Kalau istri kamu mau dioperasi itu ke rumah sakit, kenapa datang ke saya? Maaf Bu Haja, saya mau pinjam duit buat biaya ke sana. Pinjam duit lagi? Kok pikir saya bank? Bu Haja, tolongin saya. Amal baik tidak akan dilupakan Allah. Saya udah terlalu baik sama kamu, kan kamu juga masih banyak banget. Tolongin saya Bu Haja, bisa potong gaji saya Bu Haja. Bayar dulu semua utang kamu, baru minjem lagi. Bu Haja, tolongin saya. Saya bilang enggak. Wan, kamu butuh uang berapa? 2,5 juta. Biaya keseluruhan 5 juta. Mertua hanya bisa mengusahakan separuh. Separuhnya harus saya cari. Padahal harapan saya sama Ibu Haja, tapi Ibu Haja nggak mau minjamin. Saya bingung, saya pusing harus gimana. Sekarang gini, kalau saya pinjamin kamu uang, kapan kamu bisa balikinnya ke saya? Bulan depan Bu, ayah saya sedang menjual tanahnya. Dia lagi adu harga dengan pembelinya. Insya Allah, Bu Siti punya duit. Alhamdulillah sih, saya tuh punya celengan yang saya tabung selama 3 tahun. Sebenarnya itu buat tambahan modal dagang kecil-kecilan. Tapi kalau memang kamu butuh, ya sudah, kamu pakai dulu. Yang penting istri kamu tertolong. Terima kasih Bu Siti, terima kasih. Biar Allah yang akan membalas semua kebaikan Ibu. Terima kasih Bu. Iya, udah. Ayo sekarang ikut ke rumah. Ayo. Ya. Dikeroyok saudaranya tuh Ramin Bu Haja. Bu Haja kalah. Nah Bu Haja, walaupun mereka banyak, 3-4 orang, buat saya enteng Bu Haja. Ditambah lagi mereka bela dirinya hebat-hebat lagi Bu Haja. Centeng saya tuh nggak boleh kalah. Sekarang ngapain kamu kesini? Saya mau kemari, mau minta duit Bu Haja. Duit? Hah? Duit? Kamu mau minta duit? Kamu pikir nyari duit gampang? Kan situ yang berantem. Kenapa saya dimintain duit? Bu Haja itu kan atasan saya. Kalau saya ada apa-apa, wajar dong Bu Haja tanggung jawab sama saya. Enggak. Kamu asal tahu ya, kamu itu kalau jadi centeng harus tahu resikonya. Ngapain saya bayar kamu tiap bulan? Saya juga yang harus tahu resikonya. Jadi Bu Haja gak mau tanggung jawab sama saya? Enggak, no. Kamu itu ngebelain saya kalau saya ada apa-apa. Terus resikonya kamu tidak tanggung dong, habis perkara. Tapi Bu Haja. Apa? Diam. Kamu itu saya bayar kalau saya ada perlunya. Kamu masa udah minta duit dari saya, masa saya juga? Emang kamu pikir saya tolol apa? Maaf Bu Haja, saya ikut campur. Di mana-mana orang kira centeng itu. Kalau centengnya terluka membela majikan, ya majikan sendiri yang harus bertanggung jawab. Enak bener. Masa saya harus bayar 2 kali? Saya bayar kamu, terus saya juga harus bayar resikonya. Enak aja. Baik Bu Haja. Jangan salahkan kami kalau kami mau ngerampok untuk pengobatan kami. Terserah. Kamu mau ngerampok, mau garang, mau nyolot, terserah. Gak ada perlunya, awas. Baik Bu Haja. Bu Haja sendiri yang menyuruh kita berdua merampok. Terima kasih Bu Haji. Balikin uang suami saya.
Bapak kan udah ngasih uang sama bapak ini, kenapa diambil lagi? Balikin. Ini. Pak, orang kaya tuh jangan kayak cari males. Gembel juga nggak dikasih sebanyak ini. Masya Allah, Ibu. Bapak ini lagi mau sedekah sama orang yang gak mampu. Mengharap ridho dari Allah. Tapi nggak sebanyak ini juga, Pak. Ya, Bu. Kalau nggak ikhlas jangan ngasih, Bu. Assalamualaikum, Pak. Gembel nggak tahu diri. Awas kalau kamu berani kemari lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Haji. Ada apa? Begini Bu Haji, kami ingin meminta izin sama Bu Haji. Izin? Izin apa? Kalau bisa, musola dibuka setiap hari Bu Haja, supaya ibu-ibu semua bisa mengaji. Iya Bu Haji, kalau musola kita buat pengajian setiap hari, insya Allah makin makmur musolanya. Jadi Bu Haja setuju? Maaf ya ibu-ibu, saya nggak bisa mengabulkan permintaan ibu-ibu. Tapi kenapa Bu Haja? Saya nggak mau aja, musola saya dipakai sembarangan. Sembarangan? Bukannya mengaji itu untuk kebaikan Bu Haja? Ya saya tahu, tapi kan ngaji nggak harus di musola. Lagi pula ngaji di mana aja juga sama pahalanya. Bu Haji, lebih afdol itu kalau kita ngaji itu di tempat yang diridhoi Allah. Bu Haji sendiri kan sudah mengerti. Maksud kamu saya bodoh? Maksud kamu saya nggak ngerti agama gitu? Maaf Bu Haji, bukan maksud saya seperti itu. Maaf. Udah, pokoknya musola akan saya buka kalau aku sholat aja. Saya sholat, saya tutup. Udah cukup. Aduh, maaf ya. Udah, maaf ya saya masih banyak pekerjaan. Bu Haji, kami minta maaf kalau kami sudah menyita waktu Bu Haji. Kami permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ini keterlaluan banget ya. Keterlaluan bagaimana sih Pak? Ibu tunggu dulu dengerin. Kapan sih ibu mau beramal untuk orang banyak? Ibu-ibu datang ke sini, dengerin dulu. Ibu-ibu datang ke sini itu karena bapaknya minta. Mereka mau izin menggunakan musola untuk pengajian. Nah, bapak itu senang mendengarnya. Tunggu dulu. Terus bapak pikir ibu nggak senang? Sekarang malah jawaban ibu nolak, bagaimana sih? Oh, jadi selama ini dan semua ini gara-gara Bapak, iya? Bapak tahu nggak sih, ibu-ibu itu mau ngaji di musola kita. Bayangin Pak, berapa puluh orang yang bakal masuk ke musola kita, berapa orang yang bakal pakai air di musola kita. Dan Bapak pikir, berapa banyak biaya yang kita keluarkan setiap bulannya? Apa Bapak nggak mikir sampai ke situ? Ibu pelitnya kebangetan. Ibu bukannya pelit, perhitungan. Ibu ini udah aja. Amal. Udah diam, nggak usah mikir amal hajiku.